Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan masih tetap bersemangat ya. Ini adalah aktivitas aku di siang hari. Jadi hari ini tuh hujan ya teman-teman. Ini aku tutup dulu jendela kamar karena samping rumah kan udah nggak ada garasi mobil. Jadi kalau hujan itu kayak tampias masuk ke dalam kamar gitu kalau nggak ditutup jendelanya. Dan ini adalah hari kedua aku kemas-kemasin barang. Jadi karena kita mau pindahan itu jadi aktivitasnya tuh ada aja gitu ya teman-teman, dari mulai pagi, siang, sore sampai malam, bahkan aku masih aja nyusun-nyusun barang-barang. Nah, hari ini tuh aku mau nyusunin barang-barang seperti baju-baju aku yang jarang aku pakai, kayak baju bepergian gitu. Nah, itu yang pertama kali aku kemasin. Mungkin anak aku si Bunga sedang masuk angin. Jadi tadi malam itu sekitar jam 1 gitu dia terbangun, terus dia muntah-muntah ya teman-teman. Dan itu muntahnya juga bukan cuma satu kali tapi berkali-kali. Aku nggak tahu entah karena makan apa ataupun entah karena minuman apa gitu ya yang menyebabkan dia jadi kembung, dia masuk angin. Karena mau tidur itu dia cuman bilang, "Adik, perutnya mual, adik mau muntah mah," katanya kayak gitu. Tapi ya aku pikir cuman masuk angin biasa gitu kan, ataupun perut dia tuh mual gitu aja. Jadi sebelum dia tidur sudah aku kasih minyak telon gitu kan, punggungnya, dadanya gitu. Dan ternyata jam 1 itu dia kebangun, dia muntah-muntah, padahal dia tidurnya nyenyak ya teman-teman. Dia muntah-muntah dan itu bukan cuma satu kali, dia bisa ketidur lagi, terus dia bisa kebangun lagi, muntah lagi. Jadi pagi ini cucian aku banyak banget, padahal baru ganti spray, tapi spraynya udah kena muntah anak aku. Terus sarung bantalnya, baju dia udah bolak-balik ganti gitu ya teman-teman, karena dia kalau muntah itu selalu kena di baju. Belum lagi selimutnya, dua-duanya itu kena, belum lagi karpetnya. Jadi pagi ini aku disibukkan sama beberes kamar, bersih-bersih kamar karena muntahan anak aku. Padahal rencananya kan pagi ini tuh aku dari pagi-pagi banget mau kemasi barang-barang pindahan. Ternyata ada tugas lain, pekerjaan lain yang harus aku selesaikan terlebih dahulu. Nah, kebetulan hari ini tuh hujan ya teman-teman. Jadi ya pakaian aku banyak yang menumpuk, pakaian basah. Oh ya teman-teman, waktu itu aku membaca salah satu komentar dan komentarnya itu bertanya, gamis Mama Bunga manis-manis banget warnanya, itu beli di mana. Jadi aku memang sehari-hari itu lebih suka pakai dress-dress gitu ya teman-teman. Selain bahannya dingin, dia juga kan meresap keringat gitu. Jadi aku lebih nyaman aja kalau di rumah itu pakai dress seperti itu. Dan harganya juga murah banget, aku belinya di Shopee. Jadi buat teman-teman yang pengen samaan, linknya sudah aku sematkan di deskripsi ya. Dan untuk beberapa hari ini memang aku lebih memilih setelan celana seperti ini karena aku lagi disibukkan dengan aktivitas aku saat aku mau pindahan ini ya teman-teman. Jadi kalau menggunakan baju setelan celana seperti ini tuh kayak bebas aja kita mau gerak gitu. Oh ya teman-teman, waktu itu aku juga membaca salah satu komentar, katanya itu kan rumah kontrakan, jadi kenapa harus dibikin teras? Karena kalau dibikin teras kan nanti bakalan ditinggal, sayang uangnya. Nah, sekarang gini ya teman-teman, aku jelaskan di video ini. Kalau bikin teras itu kan kita beli kayunya gitu kan, beli sengnya. Nah, kalau seng itu kan bisa kita bongkar gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita pasangin sementara teras itu nggak masalah gitu, nggak jadi masalah. Nah, selama rumah kontrakan itu masih kita tinggalin, jadi ya kita buat senyaman mungkin. Jadi kalau untuk pengeluaran bikin teras seberapapun itu kan masih bisa kita bongkar, jadi nggak masalah ya teman-teman. Cuman kalau jembatan, kita memang diharuskan bikin jembatan itu 2 jembatan, yang satu di depan bengkel dan yang satu lagi di depan rumah. Kalau jembatan yang di depan rumah itu untuk akses si putih keluar masuk ya teman-teman, dan kalau yang di depan bengkel motor sudah pasti untuk orang-orang ataupun pelanggan yang mau menuju ke bengkel motor. Jadi udah jelas ya teman-teman, kalau kita bikin teras rumah itu masih bisa kita bongkar di saat kita nanti pindahan. Dan setiap pindah kontrakan untuk mengeluarkan dana itu sudah tidak bisa dipungkiri ya teman-teman, pasti ada aja gitu. Entah itu dari pemboloan listrik ataupun memperbaiki rumah, pasti ada aja.
Jadi di sini saran dari aku, kalau teman-teman mau pindah kontrakan, carilah kontrakan yang nyaman ya teman-teman. Pastikan dulu kontrakan itu lebih nyaman, lebih lengkap fasilitasnya gitu. Jangan sampai terjadi seperti kami. Karena setiap kita pindah kontrakan, dananya itu tidak sedikit ya teman-teman. Selain mengeluarkan dana, kalau pindah kontrakan itu sudah pasti menguras tenaga juga. Jadi buat teman-teman jangan sampai salah pilih rumah kontrakan ya. Oke, ini kita lanjut lagi ke cerita videonya. Jadi ini aku sedang bongkar-bongkar. Ini adalah box pakaian anak aku. Nah, ini di sini kita bongkar, nanti di sana kita pasangin lagi. Jadi kalian bisa ngebayangin ya teman-teman gimana rasanya. Di video kali ini aku juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah support, yang sudah mendoakan. Semoga segala kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Aku dan suami juga berharap semoga di kontrakan baru ini kami lebih betah, lebih nyaman, dan semoga aku jadi lebih semangat lagi buat konten ya teman-teman. Waktu kami ke sana, kami antar barang-barang yang sudah kita susun. Jadi kita disambut sama tetangga ya teman-teman. Tetangga itu pada antusias, pada nanyain kapan pindahannya gitu. Dan alhamdulillah tetangga di sana itu orangnya baik dan ramah ya teman-teman. Mereka pada menyambut kedatangan kami di saat kami antar barang-barang. Oh ya teman-teman, sebenarnya aku sudah ada kepikiran pengen beli box lagi gitu ya untuk tempat penyimpanan baju-baju aku, karena ini udah penuh. Soalnya box yang ini juga udah pecah belakangnya. Jadi ini aku sedikit kesusahan gitu untuk buka box yang paling belakang karena dia kan udah pecah. Memang harus hati-hati betul, kalau nggak hati-hati ini bisa tambah pecah dan nggak bisa dipakai lagi. Tapi di rumah sana ada barang-barang si pemilik rumah, ada lemari pakaian gitu ya teman-teman. Dan nanti paling kalau aku udah pindah ke sana itulah yang aku pinjam gitu. Aku pakai selama aku masih ngontrak di rumah itu. Jadi ceritanya si almarhum pemilik rumah kontrakan itu sebenarnya dulu orang kaya. Jadi barang-barang yang ada di dalam rumah itu tuh barang-barang yang mahal semua ya teman-teman. Dan seperti lemari makan, meja makan, terus lemari yang ada di kamar depan itu semuanya dari kayu jati. Jadi kalian tahu ya teman-teman, pastinya kayu jati itu memang mahal. Dan itu juga Masya Allah barangnya itu berat banget. Jadi kalau kita mau mindahin cuman berdua aja itu nggak sanggup. Itu lemarinya benar-benar berat banget. Meskipun lemari pakaiannya itu bentuknya jadul, tapi pada zamannya yang namanya lemari dari kayu jati itu memang mahal ya teman-teman. Jadi bisa dibilang si pemilik rumah itu dulu memang orang kaya, karena dari barang-barang rumahnya aja kelihatan kalau itu semuanya barang mahal. Ada salah satu anak almarhum yang bilang ke kami, katanya rumah itu sebenarnya tidak niat untuk dikontrakkan. Nah, siapa yang mau tinggal di situ selagi rumah itu ada yang mengurus, ada yang membersihkan, ya udah ditempatin aja gitu, nggak perlu bayar. Tapi suami aku lebih memilih untuk membayar setiap bulannya ya teman-teman. Jadi lebih enak aja gitu, enak di si pemilik rumah, enak juga di kami. Jadi kenapa rumah kontrakan yang kami tinggalin sekarang ini lebih murah? Karena si pemilik rumah tidak ada niat untuk mengontrakkan rumahnya ya teman-teman. Jadi rumah kontrakan aku yang baru, selain dia rumahnya lebih besar, lebih nyaman, dan juga lebih murah. Satu bulannya hanya 350.000 ya teman-teman. Dan sebelum kita pindah kontrakan, rumah itu juga udah kita kasih DP sebesar 1.200.000. Oke teman-teman, kita kembali lagi ke cerita videonya. Ini suami aku sudah mulai kemas-kemasin barang-barang yang ada di bengkel motor. Jadi semuanya sudah dimasukkan ke dalam kotak ataupun ke dalam kardus. Jadi nanti kalau cari-cari barang-barang yang penting yang perlu itu udah nggak bingung gitu. Jadi seperti inilah penampakannya. Barang-barang itu sudah tidak pada tempatnya dan ini tinggal menunggu berapa hari lagi ya teman-teman kita sudah pindahan.
Dan barang-barang juga sudah berkurang karena sudah ada sebagian barang-barang yang kita antar ke kontrakan baru. Dapur aku hari ini penuh dengan pakaian basah karena hari ini hujan dan pakaian aku bener-bener banyak banget. Itu yang menumpuk di mesin cuci pakaian basah ya teman-teman, karena aku bingung sudah nggak ada tempat lagi. Jadi aku gantung-gantungin aja di situ. Dan seperti inilah penampakan dapur aku yang acak-acakan banget, sampai-sampai aku sama suami aku itu bingung mau makan di mana tempat sendok, di mana tempat piring, karena semuanya sudah tidak pada tempatnya. Karena disibukkan dengan menyusun barang-barang pindahan, sampai aku nggak sempet memasak lagi. Jadi aku cuma memasak nasi, terus suami aku tadi keluar beli lauk di warung ya teman-teman. Alhamdulillah kalau lagi repot seperti ini, suami aku tuh selalu mengerti dengan keadaan. Oke teman-teman, segini aja dulu video aku hari ini. Terima kasih banyak aku ucapkan buat teman-teman yang sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video Mama Bunga selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.